jaminan hidupku menang. Kau sendiri. Yesus jaminan hidupku menang. Tuhan tiga lagunya kita bisa gabung di ending, saudara ya. Puji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Make sure, pastikan saudara-saudara pegang roti dan anggur. Silakan duduk, saudara-saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Bukan cuma mengasihi, tapi sangat mengasihi. Semua bilang sangat mengasihi. For God so love, bukan cuma love, tapi ada so-nya. Begitu besar dia mengasihi kita semua. Dan Roma pasal 8 berkata, kalau pemberian terbaik di surga sudah diberikan, Yesus Kristus adalah pemberian terbaik. Tidak mungkin dia tidak mengurniakan segala sesuatu. Semua bilang segala sesuatu. Ada kesembuhan di dalamnya, ada promosi di dalamnya, ada kemenangan di dalamnya. Kalau Tuhan menahan kesembuhan berarti Yesus Kristus lebih rendah dari kesembuhan. Tidak mungkin. Kalau Tuhan menahan promosi berarti promosi lebih tinggi daripada Yesus. Tidak mungkin. Semua bilang tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan itu yang akan kita lakukan dengan mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Minta G, mari kita akan bersatu, bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Worship you, Lord, I worship you. Langsung 5 aja, jangan 7. I worship you, Lord, I worship you. I worship you. Obah roti di tangan kami menjadi daging. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Hari ini saudara dapat keutuhan yang suka pukul jidat di tembok dan bilang kenapa aku bodoh. Saudara punya tubuh lagi terpecah. Karena yang namanya psikosomatik itu jiwa dan tubuh tidak akur. Tapi hari ini Tuhan sudah terpecah supaya kita terima keutuhan yang sejati. Haleluya, haleluya. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Berhenti, sadar akan keadaanmu, sadar akan apa yang Tuhan kerjakan. Ia sudah mengambil semua persoalanmu. Dia berkata, it's finished, kula tetelestai, sudah selesai. Dan semua pergumulan sudah selesai. Ucapkan sama-sama, sudah selesai. Sudah selesai. Masalahmu, Sudah selesai. penyakitmu, Sudah selesai. pergumulanmu, Sudah selesai. mari kita makan dengan percaya dan keluarga yang tidak bersama-sama juga mendapat berkat yang sama. Oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Makan dan terima berkat dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sudah itu yang mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apa itu perjanjian baru? Tuhan bekerja bagi kita. Perjanjian lama kita dituntut. Perjanjian baru kita disediakan. Perjanjian lama, kamu harus. Perjanjian baru, aku akan. Jadi perjanjian lama kita dituntut, perjanjian baru kita disediakan. Dan Tuhan menyediakan besok hari sudah siapkan mujizat, minggu depan sudah siapkan kemenangan, bulan depan sudah ada, tahun depan sudah Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Dia mengambil cawan, berkata cawan di perjanjian baru ini dibentangkan oleh darahku. Sebab setiap kali kau makan dan minum cawan ini, kau menyatakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya apa? Hari ini sudah terima warisan, karena ini surat kematian yang membuat warisan bisa dicairkan.
Tuhan. Kami terima kemenangan, tidak lagi ada tuduhan, tidak lagi ada rasa malu, rasa bersalah, rasa tertolak, karena semua sudah dipakukan di kayu salib. Dan hari ini dengan kepala tegak kami berkata, aku orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Aku milik kepunyaan Tuhan, dan janji Tuhan digenapi di dalamku. Mari kita minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Semua orang yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih singers, terima kasih tim musik. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, yang setuju katakan amin. Saudara-saudara sebentar, beli tisu. Nah, saya punya persediaan tisu ini. Nah, selamat datang sahabat saya, orang yang banyak memberkati dalam pelayanan Ibu Esther. Tuhan memberkati. Saudara, Ibu Esther ini adalah seorang hamba Tuhan. Dan saya dapat kehormatan ketika datang di Papua, sempat berkunjung ke rumah ibunya atau mama dari Ibu Esther ini masih hidup. Dan kami masuk ke kamar karena dia udah lemah secara fisik. Tapi yang kami temukan rohnya begitu kuat, semangatnya begitu luar biasa. Dan pada akhirnya bukan kami yang besuk yang mendoakan dia, malah dia yang mendoakan kami. Itu satu hal yang luar biasa, karena begitu masuk di kamar kami merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada sedikit pun kekecewaan, penyesalan, malah dia memberikan encourage, memberikan semangat buat kita. Dan akhirnya dia juga yang berdoa. Padahal kami datang ini mau berdoa buat dia nih, saudara. Tapi ternyata dia yang berdoa buat kita, dan saya percaya saya bisa berdiri melayani sampai hari ini juga karena doa dari orang tua ini yang dinaikkan pada waktu itu. Waduh, saya tidak bisa lupa, makanya tiap kali ketemu saya ingatkan hal ini. Lalu dalam satu pembicaraan dengan hamba Tuhan ini, dia pernah berkata, Pak Pendeta, Pak Nobel, saya ini sudah bilang sama Tuhan, saya finish sudah. Kalau boleh saya pulang sudah, saya sudah selesai. Nah saudara, kadang-kadang yang kita minta tidak dijawab oleh Tuhan. Elia minta mati, tapi malah Tuhan kasih dia hidup. Dan naik hidup-hidup lagi, sudah. Nggak mati, saudara ya. Jadi kalau Tuhan tidak jawab itu bukan karena dia mencurangi kita, karena dia punya rencana yang luar biasa. Tuhan, saya mati, sudah ya. Ini lagu yang punya Elia ini pernah dulu sering sekali dinyanyikan. Nada C coba ya. Ini saya percaya lagu ini ditulis karena terinspirasi oleh Elia ya. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Sudah bisa baca itu di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19. Ketika Isabel kirim messenger, bilang sama Elia, saya akan bikin dia sama seperti dia bikin ke nabi-nabi saya. Lalu Elia menjadi takut, lalu dia masuk ke padang gurun. Semua bilang padang gurun. Saudara, ada padang gurun yang kita sendiri buat, tapi ada padang gurun yang Tuhan bawa. Kalau saudara baca Lukas pasal 4, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Kalau di 1 Raja-Raja 19, Elia masuk ke padang gurun sendiri. Make sure pergumulan, persoalan padang gurun yang saudara hadapi hari ini bukan saudara yang masuk sendiri atau ciptakan sendiri, tapi Tuhan yang bawa kita. Kenapa? Kadang-kadang badai tidak dihentikan, tapi Tuhan memakai badai itu untuk kebaikan kita. Saudara, tahun 2021 seorang pilot Brasil yang namanya Antonio, dia harus mendarat darurat di Amazon. Karena pesawatnya mengalami masalah. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Setiap hari dia berdoa supaya Tuhan kasih berhenti hujan. Karena waktu dia mendarat darurat dia selamat, hujan turun tidak pernah berhenti. Hari kedua hujan turun, hari ketiga seminggu hujan masih turun, 2 minggu hujan masih turun. Sudah dia sempat kecewa, Tuhan, saya minta hujan berhenti. Kenapa hujan tambah hari tambah deras? Dan hari 36 tiba-tiba ada perahu yang datang menghampiri dia. Terus dia tanya, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Tidak ada bibir air yang bisa kami sandar. Makanya kami berlayar terus sampai dapat koin nih. Saudara, banjir bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kalau hujannya nggak turun-turun, mungkin dia akan tersesat cari jalan sendiri dan bisa mati di padang di hutan ini. Tapi karena banjir yang naik terus, akhirnya perahu yang tadinya mau tambatkan di tempat yang kering, nggak bisa tambat. Dia dayung terus sampai dapat tempat yang kering. Si Antonio ada di sana yang berdoa, Tuhan kalau boleh hujan stop.
Tapi ternyata Tuhan pakai badai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi jangan thinking badai sembarangan, sudah jangan-jangan badai itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setuju katakan amin. Hati-hati, saya sudah khotbah di Mazmur 139 ayatnya yang kelima. Dari depan dan dari belakang Engkau mengurung aku. Tuhan, kenapa jalan tertutup? Tuhan, kenapa tidak ada jalan? Jangan tengking, karena Tuhan lagi pele. Untuk apa? Dia taruh tangannya ya. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Hanya untuk kita stop sebentar. Jangan dulu melanjutkan perjalanan. Karena Tuhan mau taruh berkat ke atas kita. Baru nanti kau lanjut. Haleluya. Jadi kalau ada badai, terima kasih Tuhan. Ada sesuatu perkara besar yang Engkau mau kerjakan dalam hidup saya lewat badai ini. Antonio berdoa 36 hari hujan tidak berhenti. Dan di hari ke-36 itulah perahu itu mendatangi dia dan menyelamatkan dia. Sampai dia bingung juga. Kok bisa ada perahu? Nah, ini gara-gara banjir ini. Ketong dayung terus mau cari tempat bisa tempatkan perahu. Ya ketemu kamu. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Bilang kiri kanan, jangan tengking badai. Gara-gara badai itu bisa jadi berkat. Haleluya. Bapak, saya sudah bikin baik-baik semua di kantor. Perfect. Malah mereka balas kayak begini Bapak. Ada saudara yang sudah melakukan dengan perfect dibalas dengan kejahatan. Yusuf. Dia melakukan dengan luar biasa sampai si Potifar bilang, yang lain kau tak usah campur. Yang cuma makanan saya kau tapi yang lain saya serahkan buatku. Dia punya pembukuan bagus, dia punya semua bagus, absensi bagus. Sampai dia jadi orang kepercayaan. Bayangkan, sudah melakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak baik. Dan itu bukan nanti di Kejadian 39. Masih sebelumnya dia bawa makanan buat saudara-saudaranya. Tapi saudara-saudaranya membombe dia. Saudara. Kesempatan. Orang lagi bawa makan, saudara. Sudah capek-capek. Tanya sana, tanya sini. Di mana mereka? Tadinya lapor sama papa mereka menggembalakan di sini. Ketemu sama seorang. Oh, mereka ada pindah ke Dotan. Lalu dia pindah lagi ke Dotan. Saudara-saudara tidak dengan bersungut-sungut. Dan yang dia lakukan ini sedikit pun bukan untuk kebaikan dia. Tapi untuk kebaikan orang lain. Malah dibalas dengan kejahatan. Kalau saudara itu bersiaplah karena penggenapan janji sudah dekat. Lu gak ada yang amin. Atau mau terus-terus begitu saudara-saudara. Tuhan sumbernya janji sementara mendatangi saudara. Berkat yang luar biasa sudah dekat. Daud bawa makan. Tolong ya. Bawa makan buat saudara-saudaramu dan tolong jadi jurnal report ya. Pembawa kabar bagaimana keadaan saudara-saudaramu. Jadi saudara-saudara ini peristiwa yang paling mengenakan yang sudah lama dirindukan oleh Daud. Yaitu pergi mengunjungi saudara-saudaranya yang adalah tentara di medan perang. Dan kali ini kesempatan itu tiba. Saya percaya waktu dia berjalan menuju ke tempat di mana saudara-saudaranya ini berperang. Pasti dia akan bernyanyi luar biasa. Saya akan menyaksikan musuh lari terbirit. Saya akan menyaksikan orang-orang Filistin dikalahkan dan mereka masuk salah rumah karena ketakutan. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai makanan tiba, malah dia dilecehkan. Malah dia bilang, kamu aku tahu keberanianmu. Kamu ini sampai sudah datang. Gitu, sudah bayangkan orang sudah berbuat baik, antar makanan buat orang ini, malah dibombe lagi saudara-saudara ya. Kalau ada saudara yang alami hal ini, saudara ada dalam jalur berkat yang luar biasa. Jangan cepat-cepat resign dari perusahaan ini, perusahaan terlalu laku sekali. Ketong effort luar biasa tapi dong balas kayak begini. Ingat, bekerjalah, kerjakanlah segala satu seperti untuk Tuhan. Di tempat di mana engkau ditempatkan, kerjakan untuk Tuhan. Haleluya. Jadi kalau perusahaan tahan kau puhak, kau terus stres. Saya kerja untuk Tuhan, kau tahan silakan tapi Tuhan tidak pernah tahan. Dia bisa kasih dia cara yang berbeda. Yang setuju bilang amin. Jadi saudara-saudara, Daud mengalami dari saudara-saudaranya sendiri. Dia dibombe, orang sudah bawa makan. Dan saya mau beritahu buat saudara, 40 hari Filistin dengan Israel baku tahan. Kenapa? Orang Filistin juga tahu, Israel ini di bawah pimpinan Saul jago. Saul tuh jago perang loh, hebat dia. Orang Benyamin tuh jago-jago perang, saudara-saudara. Jago perang, makanya dia buku tahan nih. Ya, tong keluar dong hajar, tong keluar. Akhirnya pakai tadi itu, siapa bisa kalahkan Goliat, dia akan menangkan. Jadi 1 lawan 1 dan hasil kemenangan satu orang, itu kemenangan seluruh bangsa. Bukankah kemenangan Kristus di kayu salib, itu kemenangan kita semua, saudara. Ya, itu kemenangan kita semua. Yang setuju bilang amin. Jadi di dalam Roma 8 ayat 37, di dalam segala hal kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, bukan oleh saya, ya, oleh
dia, coba ditayangkan. Roma pasalnya yang ke-8. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi kita. Ilustrasi ini saya tidak bosan-bosan walaupun saudara bilang saya sudah dengar berulang kali karena Yesus khotbah penderitaannya 4 kali. Pemberitahuan pertama tentang penderitaannya. Pemberitaan kedua, waktu mungkin bilang kedua, Petrus bilang, saya sudah dengar 2 kali ini. Saya ingat ada satu pendeta yang pindah di satu tempat. Dan orang jemaat itu senang karena ini. Wah, ini singa podium ini. Ngomong itu luar biasa enaknya. Karena ada orang juga yang suka cari khotbah enak. Saudara, saya berdua tidak ada di sini, saudara ya. Saudara, karena Tuhan yang mengubah kita. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan, engkau diubahkan, saudara ya. Ada perempuan yang punya 5 suami dan itu pun bukan suaminya ketemu Tuhan jadi penginjil, perempuan Samaria. Ada koruptor luar biasa namanya Sakeus, merasa sini jadi dermawan. Setengah dari hartaku akan aku sumbang, ya. Dan kalau ada yang kuperas kembalikan 4 kali lipat. Ada teroris yang lebih hebat dari ISIS, Saul dipakai Tuhan untuk tulis lebih dari setengah dari Alkitab Perjanjian Baru kita. Kalau tambah Ibrani 13, sementara kita punya Perjanjian Baru cuma 27 kitab. Nah, saudara-saudara, begitu dia khotbah di hadapan, semua orang bilang ini nih. Kami tunggu nih pendeta model begini lama sekali. Saudara-saudara, minggu kedua dia khotbah sama. Kaget, loh minggu lalu ini dia khotbah ini kenapa dia ulang lagi? Oh mungkin lebih dipertegas gitu ya. Minggu ketiga sama lagi. Oh dong mulai mau dengar. Oh ini kayaknya pendeta ini habis bahan ini saudara. Apakah kita perlu menghadap dia untuk tanya dia perlu disekolahkan lagi supaya bahannya lebih banyak. Minggu keempat betul dia masih khotbah sama lagi. Akhirnya mereka punya niat disampaikan. Pak Pendeta kami sudah lihat dari minggu pertama sampai minggu keempat ini. Kok khotbahnya sama semua. Apa Bapak sudah kehabisan bahan kah? Kami sudah tunggu bahan-bahan yang baru. Kami sudah tunggu judul-judul yang baru. Kami sudah tunggu pesan-pesan yang baru. Tapi kenapa sudah 4 minggu ini khotbahnya sama? Dia bilang begini. Bagi saya bukan khotbahnya yang banyak dan bagus. Tapi bagi saya, sudahkah kamu melakukan khotbah ini? Kalau kamu belum melakukan, saya ulang terus sampai kamu melakukan. Haleluya. Sudah khotbah 4 kali pun murid-murid masih lupa. Karena semua kita adalah sarjana lupa, cum laude lagi saudara-saudara ya. Lalu teringatlah Petrus, sarjana lupa dia. Bilang kiri kanan, Petrus Putemang ada di ruangan ini, saudara. Yang suka lupa, saudara. Apalagi laki-laki itu paling suka lupa, betul tidak? Habis saudara turun masuk di ruangan, tadi mobil kunci ke belum datang dulu. Oh iyo sudah, padahal dia sudah lihat lampu menyala ini. Tapi entah pura-pura lupa kah, atau apa saya tidak tahu. Atau saudara, sebentar saya mau ke mobil cek dulu. Apalagi tadi mama lihat cuma nyala. Iyo ini make sure saja. Oh jangan-jangan dia mau telepon sesuatu saudara-saudara ya. Jadi paling bahaya kalau sampai suami pergi ke toilet bawa handphone, itu something wrong saudara-saudara ya. Kalau sampai dia sudah ke toilet bawa handphone, itu ada sesuatu yang luar biasa. Bilang kiri kanan orang itu sudah bertobat. Minta maaf kalau ada saudara di sini yang nama Linda, saudara-saudara ya. Ini cuma contoh saja, karena di rumah saya juga ada yang nama Linda. Satu ketika, ini di Manado. Dia cuci depu suami pu celana jeans, tiba-tiba ada kartu nama keluar Linda. Papa, siapa ini? Jangan dulu marah, ini nama kuda. Karena kemarin Papa ikut lomba di Pulau Mas, ini kuda menang. Mama masih ingatkan minggu lalu Papa beli baju baru kan? Itu dari menang lomba kuda. Dan Mama jangan dulu marah, ini bukan nama orang, ini nama kuda. 5 menit kemudian handphone suaminya berbunyi. Dan yang muncul Linda, saudara. Dia bilang, angkat tuh telepon, nganapi kuda lagi telepon, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ada ini di Merauke, saudara. Dia punya hugel-hugel banyak. Jadi dia pakai nama-nama suster di rumah sakit. Itu istrinya lihat dia cari di rumah sakit. Siapa nama ini? Marah. Akhirnya dia bilang bagaimana ini supaya bisa aman. Dia tulis Telkomsel, saudara-saudara ya. Oh aman, saudara. Hari pertama aman, hari kedua begitu, hari ketiga dia lagi mandi. Papa, Telkomsel lagi telepon. Jangan angkat, itu tagihan itu saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab tulis hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap pernikahan. Apa itu penghormatan terhadap pernikahan? Tidak ada yang tersembunyi. Kedua manusia itu telanjang tapi tidak merasa malu. Amin. Jadi sudah cerita aja ya. Saya ini pernah kecil dilecehkan, saya ini pernah kecil. Itu sangat membantu. Oh iya ya, kenapa orang ini takut sekali buat keputusan? Saudara, ada orang
Nah, ini sedikit miring sedikit ke keluarga saudara-saudara ya. Mungkin sudah pernah dengar yang namanya firstborn syndrome, sindrom anak tua. Nah, anak tua itu di Alkitab dibilang anak yang tua atau anak pertama itu jadi hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa mesti anak tua jadi hamba Tuhan? Saya lihat salah satu alasannya, karena anak yang tua itu dipaksa jadi orang tua sejak kecil. Betul tidak ada anak tua di sini? Suka ngalah kan? Sudah kau sebesar, adik masih kecil, adik roti 2, kau roti 1. Padahal dong kebutuhan masih sama, 2 saja, pendeta atau penjahat. Tunggu papa pergi, saya ajar kau penjahat. Ya, sabar ya. Tapi kalau sabar ya, pendeta sudah ya, itu pendeta. Jadi ini firstborn syndrome, sindrom anak yang tua. Dia dipaksa untuk menjadi orang tua sejak kecil. Nah makanya anak tua itu kalau jadi direktur perusahaan, buat keputusan lamanya minta ampun. Karena dia lebih pikir resiko daripada akibatnya. Sudah, dia lebih pikir resiko daripada benefit atau profit yang bisa diambil. Kenapa? Sudah terbiasa menanggung resiko sejak kecil. Sedangkan saya terasa salah, saya pica-pica apalagi saya salah. Gitu. Jadi anak nomor 2 tuh kalau jadi direktur perusahaan tuh bisa bahaya kalau tidak dipulihkan Tuhan. Karena main buat keputusan terpikir resiko. Kenapa? Ada kakak yang tanggung saudara-saudara. Dia main, kakak, langsung terbiasa dia. Jadi kalau dia buat keputusan, gak pernah pikir. Karena dia sudah terbiasa ditanggung oleh orang lain. Kayaknya itu saya. Ada yang mulai, kayaknya itu saya. Makanya saudara kalau Tuhan kirim pasangan itu gak pernah salah. Saudara. Kelemahan suami pasti ada kekuatan di istri. Apa yang suami tidak punya, istri punya. Apa yang istri tidak punya, suami punya. Tapi berlangsung dalam hierarki kerajaan surga. Bisa bilang amin? Suami adalah kepala, istri adalah penolong. Saudara-saudara, istri bukan decision maker, tapi bisa kasih usul. Tidak harus stres. Kalau saudara tahu posisi saudara dan saudara tahu ini dari Tuhan, saudara gak usah stres. Tenang saja. Sarah bilang sama Abraham, usir anak itu. Kau jahat sekali, itu darah daging itu. Dan dia ada juga karena kau pusul. Tapi Sarah tahu ini dari Tuhan. Tidur aja. Kalau itu dari Tuhan gak usah stres. Begitu Sarah tidur, Tuhan bicara sama Abraham. Ikut istrimu punya Sarah. Nah, makin saudara tidur, makin Tuhan bicara. Tapi makin saudara ribut. Ada pastor khotbah begini, saudara-saudara. Kenapa perempuan susah mati? Karena terlalu cerewet, saudara. Sampai Tuhan panggil dia terdengar karena bicara terus. Lalu dia plesetin ayat itu. Di mana 2-3 orang perempuan berhimpun, Yesus pergi dari mereka, saudara. Haleluya. Oh jangan kasih kode nanti tambah panas ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani 13 lagi ngomong nasihat-nasihat terakhir, tiba-tiba dia bilang, hendaklah setiap orang penuh hormat terhadap pernikahan. Dan jangan ada yang menajiskan tempat tidur. Karena orang saudara dan pesina akan dihakimi oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, engkau ini orang yang kurang kerjaan. Kau orang yang Tuhan yang luar biasa. Ada banyak yang perlu diurus. Ada banyak masalah di dunia. Kenapa? Urus tempat tidur. Kau tidak tanya rumah kontrak kah rumah sendiri. Kau tidak tanya mobil pribadi kah mobil plat merah. Kenapa urus tempat tidur? Tuhan tidak terlalu peduli dengan rumah kontrak atau bukan. Tapi Tuhan peduli dengan tempat tidur. Why? Kenapa? Karena Tuhan pun ingin tidur dengan saudara di sana. Hampir semua keputusan yang diberikan kepada Yusuf itu dalam tidur. Aduh, apakah saya ambil dia sebagai istri? Saya kasih tinggal dia saja daripada saya bikin malu, saya kasih tinggal dia. Tuhan datang lewat mimpi. Ambil dia sebagai istrimu. Bawa anak ini ke Mesir. Bawa dia kembali karena yang mau membunuh sudah mati. Tidur. Makanya kalau tempat tidur kita dikuduskan, Tuhan bicara banyak. Sebagai hamba Tuhan, saya jujur, banyak kali Tuhan bicara pesan-pesannya justru di tempat tidur. Ya, jadi luar biasa ini tempat tidur bisa diulang oleh Salomo dalam nyanyian syarat di Mazmur 127. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia usaha membangun. Kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia para penjaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi tidur sampai tengah malam sementara untuk mencari roti dimakan. Sementara Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Bukan berarti tidur-tidur itu dapat berkat, tidak. Tapi tidur itu bicara nggak ada beban, nggak ada tekanan, saudara-saudara ya. Sebab apa? Ada orang yang tidur pikirannya kerja. Itu juga kesia-siaan.
Tapi ada orang yang betul-betul tidur dalam damai sejahtera, begitu kepalanya kena bantal, mimpi sorga, bangun sehat. Salah satu kualitas yang luar, salah satu berkat yang luar biasa dalam hidup kita itu ketika kita bisa masuk dalam deep sleep, dan itu cuma dikerjakan oleh firman Tuhan. Lalu Tuhan membuat Adam tidur. Bagaimana Tuhan bisa buat kita tidur ketika kebenaran kita simpan di hati kita. Jadi pasang polis lain di kamar saudara, persoalan dilarang masuk. Sudah tahu persoalan di jalan itu bisa dibicarakan sampai 1 bulan. Itu tadi kalau saya terrem, saya tabrak dia. Itu hari pertama. Hari kedua, itu kemarin itu ada orang menyeberang, untung saya rem cepat. Hari ketiga sama, hari keempat, orang yang menyeberang sudah tidak pikir, kok masih bicara-bicara sepanjang minggu, saudara-saudara ya. Dan itu yang perlu kita ganti, kita renungkan. Bukan karena saya rem, tapi karena Tuhan yang tolong saya. Kalau Tuhan terkasih kok refleks yang bagus, kok terbisa rem, kok hajar terus, saudara-saudara ya. Itu refleks mati, tapi kalau masih punya refleks, karena Tuhan yang berikan berkat buat saudara. Jadi tidak usah dibicarakan, tidak usah di ini. Tuhan yang melakukan perkara yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ini intro, tapi intro ini tidak akan saya konversi dengan khotbah pokok yang akan saya sampaikan. Jadi saudara jangan takut, saya tetap lihat waktu. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Dan sebelum kita lanjut, saudara-saudara, besok tanggal 17 Agustus mari kita berdoa buat bangsa ini, lepaskan berkat. Sekali lagi, nasib Indonesia, nasib Papua bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan angkatan bersenjata, tapi di tangan orang percaya. Asal ada 10 orang, aku tidak akan musnahkan kota ini. Dari 50, 45, 40, 30, 20, 10, Tuhan, Abraham menawar dengan Tuhan. Dan yang berhenti menawar adalah Abraham, bukan Tuhan. Jadi Abraham yang berhenti, baru Tuhan pergi. Bukan Tuhan yang pergi di angka 10, Abraham yang berhenti menawar. Buktinya cuma 3 orang yang selamat, karena istri Lot sudah jadi tiang garam, tinggal Lot dan 2 anak perempuan. Soar masih ada sampai hari ini. Karena mereka lari ke Soar. Dari saudara kalau pergi tur ke Israel lewat Laut Mati, wilayah Israel itu Soar baru, New Soar. Wilayah Jordania itu Soar asli, masih ada. Jadi Laut Mati itu dibagi 2. Ya, kau Danau Galilea semua Israel punya. Perbatasan antara Jordania dan Israel itu Danau Galilea, Sungai Yordan. Yang turun dari kaki Gunung Hermon, masuk ke Danau Galilea, Sungai Yordan. Keluar dari Danau Galilea sampai ke Laut Mati, Sungai Yordan. Nah di Sungai Mati itu setengah. Setengah perbatasannya itu Israel punya, setengahnya Jordania. Jadi tiap hari 2 negara ini sedot air dari dalam Laut Mati ini kan potasium, magnesium dan begitu banyak mineral-mineral yang luar biasa di sana. Dan setiap tahun air Laut Mati turun 1 meter. Dan ada wacana mereka mau kasih masuk air dari Laut Tengah atau dari Laut Merah, itu tinggal cok pipa saja sudah, terus pakai dinamo. Karena energi potensialnya 400 meter, tinggal cok air mengalir 400 meter di bawah permukaan laut, the lowest place in the world ya. Ini kalau saudara turun ke Laut Mati, maka saudara akan lihat bar-bar kecil atau kedai kecil, maka di situ akan tulis the lowest bar in the world ya. Kedai paling rendah di muka bumi. Itu kira-kira seperti begitu. Jadi dibagi 2, setengahnya Israel, setengahnya Jordania, saudara-saudara. Ini perbatasan yang sampai hari ini masih berlaku. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini ada kaitan dengan apa yang akan saya sampaikan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, saudara-saudara. Saya mau gambarkan sedikit bahwa keempat Injil ini ada 89 ayat. 89 pasal ya, 89 pasal. Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 21, total ada 89 pasal, semua berbicara tentang Tuhan dan masing-masing penulis melihat dari sisi yang berbeda, tapi semua itu sudah dinubuatkan jauh sebelum mereka menulisnya. Saudara-saudara, Yehezkel pernah mendapat penglihatan di tepi sungai Kebar dan itu dituguhkan dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Aku melihat ada orang yang bermuka, ada orang yang bermuka manusia, bermuka lembu, bermuka singa dan berwajah Raja Wali. Jadi 3 ini udah diulang di kasih di Yehezkel dan diulang di dalam Pulau Patmos kepada Yohanes. Dan saudara-saudara, keempat Injil ini menceritakan Yesus dari sisi-sisi yang sudah dilihat oleh Yehezkel dan Yohanes ini. Saudara-saudara, ada 2 rasul dan 2 bukan rasul. Matius dan Yohanes adalah rasulnya Tuhan. Dan Markus dan Lukas itu bukan rasul tapi murid dari rasul. Saudara-saudara ya, penulis-penulis kitab yang mendampingi Paulus dan yang mendampingi Petrus. Ini 2, Markus dan Lukas. Nah, saudara-saudara, Injil Matius, itu Matius sebagai Rasul Kristus menyoroti Yesus sebagai raja. Semua bilang raja. Jadi raja itu selalu digambarkan dengan singa.
Singa itu disebut raja hutan. Dan singa ini yang sudah dilihat oleh Yeskel dan juga Yohanes digambarkan dengan gamblang, dengan jelas oleh penulis kitab Matius. Makanya kitab Matius dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud bicara raja, Abraham bicara umat. Saudara-saudara ya. Kenapa dari Daud? Kapan Daud lahir? Daud lahir belakangan. Kenapa ditaruh? Karena dia bicara tentang kerajaan, bicara tentang raja. Makanya Daud keturunan raja, Abraham punya umat. Ada raja, tapi dia tidak punya umat. Perdana Menteri yang punya umat. Negara tetangga kita Malaysia itu kerajaan, tapi yang punya umat itu Perdana Menteri. United Kingdom, itu ada kerajaan. Pangeran Charles sekarang ya, Raja Charles itu saudara-saudara ya. Bukan pangeran lagi, raja. Tetapi yang punya umat itu Perdana Menteri. Tetapi Yesus, dia bukan cuma raja, dia punya umat, saya dan saudara. Makanya kita bisa nyanyi, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak berjanji. Kita umat Tuhan. Jadi Injil Matius menyoroti Yesus sebagai raja. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir. Itu pertanyaan orang Majus di istananya Herodes. Saudara-saudara dan saudara, banyak hal kerajaan dibicarakan. Nah, sebagai raja, dia punya silsilah ditarik dari garis keturunan raja, yaitu Daud. Lalu kita pergi ke Injil Markus. Injil Markus menyoroti Yesus sebagai pelayan atau sebagai hamba. Dan digambarkan itu sebagai lembu. Gak ada silsilahnya. Karena mana ada hamba ulang tahunnya mau dirayain. Gak ada. Gak penting. Yang penting you jalankan tugas sebagai pembantu, sebagai hamba. Itu yang paling penting. Tidak peduli you punya silsilah. Dari mana, yang penting you bisa kerja. Saudara-saudara, makanya tidak ada silsilah dalam Injil Markus. Karena Yesus sebagai hamba. Begitu buka kitab Markus ya, sesudah Yohanes baptis dia, langsung segera sesudah itu, segera sesudah itu. Jadi hamba itu mesti cepat, segera sudah itu, segera sudah itu. Dia kerjakan semuanya. Yesus sebagai hamba. Jadi dia raja punya otoritas. Dia hamba, rekan kerja kita. Satu waktu Tuhan mau cuci kaki murid-murid. Kaget betul, bukan kami yang cuci, kau yang cuci. Iya tidak. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dia hamba sudah ya. Jadi jangan kaget, dia punya otoritas. Makanya Injil Matius diakhiri dengan segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga maupun di bumi, karena dia raja. Bagaimana Injil Markus berakhir dan Allah turut meneguhkan pemberitaan Injil dan murid-murid dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dia terus bekerja, karena dia hamba. Lalu Injil Lukas, Yesus sebagai manusia. Makanya silsilahnya sampai ke Adam. Itu udah dipotong-potong juga yang tidak penting-penting tidak dimasukkan ya. Dan Yesus sampai ke Adam. Dan Injil Lukas itu paling banyak tulis anak manusia datang, anak manusia datang, anak manusia datang, anak manusia datang. Itu Injil Lukas karena menyoroti Yesus sebagai manusia. Makanya saudara bisa lihat kelahirannya, kehamilannya, kelahiran. Itu lengkap sekali ditulis oleh Injil Lukas yang tidak ditulis oleh Injil-Injil yang lain ya. Bagaimana Maria mendapat kabar baik, dia pergi mendapatkan keluarganya Elizabeth. Inilah bulan ke-6 dari kehamilan sanakmu yang sudah tua dan mandul. Kalau mandul masih muda ada harapan. Ini tua mandul bisa melahirkan anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes dengan Yesus itu beda 6 bulan saja saudara-saudara ya. Dan Yesus sebagai manusia digambarkan di sana. Kemudian kita lihat di dalam Injil Yohanes, Raja Wali. Raja Wali itu kalau dia terbang dari atas sampai ke bawah itu tidak pernah sia-sia. Pasti ada mangsa yang ditangkap. Dan inilah firman yang turun dari surga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada pun sesuatu pun yang terjadi. Dan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Raja Wali. Dia turun dan dia nangkap mangsa, yaitu saya dan saudara. Sehingga kita bisa ada hari ini di dalam rumah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan kau ditangkap Tuhan. Jadi saudara-saudara kalau ada yang bilang begini, aduh tadi saya pergi ke gereja, saya menemukan Tuhan. Bukan kau menemukan Tuhan, Tuhan yang menemukan kau, yang hilang itu kau, bukan Tuhan yang hilang. Kalau Tuhan yang hilang ya kau temukan Tuhan. Oh Tuhan kemana saya bertemu kau di hari ini, tidak. Yang hilang itu kita, bukan Tuhan yang hilang dan dia yang menemukan kita. Amin. Nah, Yohanes berbicara Yesus dalam konteks Raja Wali. Saudara, turun dari atas ya, dari surga datang ke bumi, firman yang menjadi daging. Nah, saudara-saudara, lalu kita lihat di dalam Injil Lukas ini, Yesus punya satu cerita yang luar biasa yang bisa nanti kita akan pelajari bersama-sama.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kebenaran makin saudara baca, saya setiap kali baca hal yang sama, selalu ada hal yang baru. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup. Semua bilang hidup. Saudara, firman Tuhan itu hidup, artinya dia bisa memberikan kehidupan buat kita. Makanya Alkitab bilang nyanyikanlah nyanyian baru. Kenapa? Karena setiap kali kita nyanyikan nyanyian baru atau firman Tuhan, hidup jadi baru. Kekuatan jadi baru. Pengharapan jadi baru. Itu nyanyian baru, saudara-saudara ya. Apa itu nyanyian baru? Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan dipasang not, jadilah lagu. Pujian, lagu rohani. Kalau firman Tuhan dihotbahkan, jadilah khotbah. Jadi puji-pujian itu firman Tuhan yang dilakukan. Khotbah firman Tuhan yang diberitakan. Dan kalau saudara datang dari awal, kau dapat berporsi-porsi firman Tuhan. Karena waktu kau menyanyi, kau berkhotbah buat dirimu lewat firman Tuhan yang dipasang not tadi. Banyak kali orang disembuhkan sebelum khotbah. Karena firman yang dia nyanyikan lewat lagu menyembuhkan dia. Disampaikannya firmannya dan disembuhkannya mereka. Baru nyanyi, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi Yesusku percaya. Yesusku percaya padamu. Firman Tuhan menyembuhkan. Dan ada orang yang disembuhkan sementara menyanyi. Ada seorang pasien yang harus dioperasi jantungnya. Dokter sudah siap untuk sudah jadwalkan untuk besok untuk lakukan bypass. Karena akan dipasang ring, saudara-saudara. Dan malam itu sebelum operasi esoknya, dia menyanyi lagu. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. Oh, you send your word and you heal my disease. You are the Lord, my healer. 2 juta sampai 2,5 juta orang Israel yang dibebaskan dari Mesir. Semua lagi sakit. Baru habis dicambuk, semua bilur, belum sempat kerok, Tuhan suruh pindah keluar. Dan malam itu Musa bilang, Tuhan dong semua lagi sakit. Saya penyembuh. Dan itu kesembuhan massal yang pernah terjadi luar biasa di malam di mana orang-orang itu dibebaskan. Beginilah cara kamu makan Paskah. Kakimu berkasut, pinggangmu berikat, tanganmu ada tongkat, siap untuk pembebasan. Amin. Lagi sakit semua nih, baru habis dicambuk. Tapi malam itu mereka keluar. Dan Mazmur 105, tidak ada yang terpelecok. Tidak ada yang sakit rematik. Memang film Hollywood bikin sedikit efek dramatis, ya itu yang The Ten Commandments, saudara ya, ada oma-oma yang lari pincang-pincang itu memang salah benar karena Alkitab tidak bilang tidak ada yang terpelecok, saudara ya, tapi ya mereka bikin efek dramatis. Jadi jangan selalu terima mentah-mentah itu film-film yang namanya film rohani, tapi kadang-kadang ada efek dramatis yang di luar kebenaran. Kalau tidak, kalau cuma tambah bikin bagus, oke lah, ya. Sudah lihat film Nuh, lalu Nuh tarik batu, padahal bukan Nuh yang tutup pintu, Tuhan yang tutup, lalu Tuhan yang menutup pintu itu. Tapi di film itu Nuh tarik itu sampai mau turun berok, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan yang tutup, karena kadang-kadang deskripsinya berbeda, hanya membangkitkan efek dramatis. Nah, saudara harus tahu, kemarin saya punya pengalaman dengan ibu ini, saudara, saya bilang begini, jangan lupa juga bawa Alkitab kertas, walaupun saudara pakai Alkitab elektronik. Kenapa? Saya pernah kaget satu ketika, saya punya iOS, ini tiba-tiba ada aplikasi yang masuk tanpa saya download. Itu langsung dari providernya, dari iOS-nya, dan itu namanya jurnal. Saya kaget loh, sudah masuk di deretan aplikasi tanpa saya download, tanpa masukkan PIN, tanpa persetujuan, bisa ada. Nah, Bapak Ibu, dia bisa. Jadi yang namanya privacy di sini sudah tidak ada lagi, karena provider bisa menyusup masuk. Bayangkan aplikasi dia bisa masuk, apalagi dia cuma rubah satu huruf Alkitab, tontra sadar, bisa berbeda artinya. Nah ini kemarin kami ibadah, di salah satu ibadah, lalu di liturgi itu ada bermazmur.
Ya, ada fotum, ada lagu pembukaan, lalu ada bermazmur. Nah, itu diambil dari Mazmur 23, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh dan yang tidak berdiri, ya, lalu berjalan. Semuanya ada kata tidak. Yang pertama ada tidak, yang kedua tidak ada tidaknya. Saya bilang begini, ini yang ketik mungkin lagi mengantuk, makanya tidak, yang kedua tidak diisi. Dan kalau itu tidak ada, artinya bisa berbeda. Nah, kalau kita punya yang asli, aman. Lalu yang kedua, siapakah di antara kamu yang memberikan batu kepada anakmu yang minta roti dan ular kepada anakmu yang minta ikan? Nah, di bawah itu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Nah, kata jahat itu enggak ada, mungkin lupa. Tapi karena kita tahu aslinya, kita tidak terganggu. Nah, lalu saya ingat, iya ya, handphone kita ini bisa disusupi masuk loh. Dia bisa isi aplikasi tanpa kita minta. Apalagi kalau cuma roba sedikit kata, bisa artinya berbeda. Ternyata di Android sama iOS itu beda ayatnya juga. Karena tadi malam kami baca Mazmur 23, ternyata ayat 2 di Android beda dengan ayat 2 di iOS. Nanti saudara pulang perbandingan. Mungkin saudara ada yang punya 3 handphone, 4 handphone, ada Android. Saudara lihat, belum ayat 2 di iOS, di Android sudah. Walaupun jumlah ayatnya tidak berubah 6, tapi dia mendahului, ya. Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Langsung 2, ia membaringkan aku. Padahal itu belum 2 di iPhone, saudara-saudara ya. Terus saya bilang, kenapa dong yang lain diam, sementara saya hajar terus. Oh, rupanya saya ambil bagian orang, karena saya bilang ayat 2 perempuan, saudara-saudara ya. Ternyata saya masih hajar bagian perempuan, kenapa? Di sini, di saya belum ayat 2. Nah, begitu, bisa berbeda seperti begitu. Makanya ini bisa jadi referensi. Ini bisa jadi penginjilan verbal ya. Saudara pergi ke rumah Tuhan, biar terbuka di gereja, tak apa-apa, tapi bawa saja saudara-saudara ya. Karena ini bisa menolong orang lain. Aduh, saya sudah matara gereja. Dia lihat kau pegang Alkitab, saya bisa jadi penginjilan verbal. Jadi kau sudah bisa mengingatkan orang tentang cari Tuhan, lewat kau punya Alkitab yang kau bawa itu saudara-saudara ya. Sekarang ini kita takut sekali, kalau kita ini orang Kristen saudara-saudara ya. Bawa aja. Tanya, apa itu? Buku kemenangan. Maksudnya apa? Di sini semua rahasia kemenangan diberikan. Nah, saudara-saudara kasih tahu buat dia, ini buku kemenangan. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tidak perlu malu menyaksikan kepada Tuhan, kepada teman-teman kita, bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Saudara-saudara, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan ketika ada seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan. Jadi Tuhan tuh terima semua orang yang datang mencobai, yang datang lur-lur, yang datang cuma ya tujuan, ya saya, yang penting sudah datang, Tuhan bisa jamah saudara. Karena dia bilang, yang datang mencobai pinggir, yang datang sungguh-sungguh masuk. Tidak, yang mencobai pun dia layani. Ada satu bapak yang bilang begini, Ma, jangan pernah lupa taruh kunci di pot bunga kalau pergi ibadah lebih dulu sementara papa masih di luar. Kenapa? Papa akan pergi ke gereja. Papa mau dengar firman Tuhan. Semua orang di gereja itu munafik saja. Satu waktu entah kenapa istrinya lupa bawa kunci. Dan dia bilang pasti ini dia subuh di gereja. Akhirnya dia bilang saya akan pergi minta kunci. Tapi Satra mau dengar firman Tuhan. Begitu sedekat gereja dia pasang. Dia mau dengar karena pas pendeta lagi khotbah. Lalu dia mulai cari-cari di istri posisi di mana. Tiba-tiba lalat terbang. Hinggap di dia hidung. Dia goyang-goyang. Lalat terbang balik lagi saudara. Dia bilang ini kurang ajar lalat ini. Dia goyang-goyang. Kali ini lalat tidak mau pergi saudara-saudara. Lah karena jengkel dia tarik dia punya telunjuk yang satu yang lagi kancing telinga ini. Begitu dia tarik usir lalat. Tiba-tiba dari speaker gereja. Hendaklah yang bertelinga. Dengarlah firman Tuhan. Pas saudara ya. Bisa pas itu saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara Tuhan punya banyak cara untuk membawa kita kepada. Termasuk ini orang yang datang mencobai. Nah ahli Taurat saudara. Itu orang yang bukan cuma baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat ayat 25 dari Lukas 17 ayat Lukas pasal 10. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Semua bilang tertulis. Apa yang kau baca? Semua bilang kau baca.
Jadi dulu ada pendeta yang punya viewers banyak juga yang sempat jadi heboh tuh ya. Saya masuk ke gereja ini ada daftar baca Alkitab sepanjang tahun. Ini nggak perlu sebetulnya. Itu orang protes kiri kanan saudara-saudara ya. Karena ada orang yang bilang begini, saya tak perlu baca. Nanti Roh Kudus yang kasih tahu saya. Lah bagaimana Roh Kudus yang mau kasih tahu kalau kau tak pernah baca, karena yang Roh Kudus kasih tahu tidak pernah bertolak belakang dengan firman Tuhan ini. Amin. Salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan. Semua bilang mengingatkan. Apanya yang mau diingatkan kalau sudah tidak pernah baca, tidak pernah lihat, tidak pernah dengar. Haleluya. Jadi saudara, saya kasih sedikit deskripsi orang ahli Taurat itu, setiap kali baca kitab Taurat, tulis. Jadi kalau dia baca 10 kali itu. Makanya mereka tuh hafal Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena tadi baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Ada saudara di sini yang punya bacaan renungan tiap kali baca pagi 5 pasal, saudara tulis. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Nggak ada saudara, tapi ahli Taurat itu harus tulis. Sambil baca, sambil tulis. Jadi mereka tahu semua, makanya dia bilang apa yang kau tahu, apa yang kau dengar, apa yang kau baca, apa yang tertulis dan apa yang kau baca. Langsung dia ngomong. Langsung dia ngomong, apa yang tertulis dan apa. Jawab orang itu ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang begini, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi dia bertanya kepada Yesus, Tuhan balik bertanya kepada dia untuk fokus di pertanyaannya ini tidak melebar. Saya ingatkan suami istri, dulu saya punya rule dan punya perjanjian. Kalau bertengkar itu pakai judul. Kalau judulnya tomat, cukup sampai di tomat. Karena kalau tidak pakai judul, dia bisa merembet sampai di keluarga. Sudah dasar kopi keluarga, dari tomat bisa sampai keluarga. Itu bisa pecah perang dunia, saudara-saudara. Cuman tomat, bisa menular sampai, memang kamu punya keturunan semua memang begitu. Bahaya, dari tomat sampai ke keluarga. Kasih tahu di kiri kanan, Tom pakai judul mulai besok. Jadi kalau judulnya tomat, ya tomat saja. Terusah merembet kemana-mana. Setuju, katakan amin. Jadi supaya tidak merembet, Tuhan balik bertanya kepada dia. Supaya dia kasih batasannya. Bahwa ini yang akan kita bicarakan. Karena kalau tidak nanti merembet kemana-mana. Nah, pergi, lakukanlah. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi dia masih tanya lagi. Ini dia mau jebak. Tuhan dia masih tanya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus ayat 29. Dan siapakah sesamaku manusia? Orang Yahudi itu paling tidak mau bergaul dengan orang lain. Sampai Paulus bilang begini, rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Karena mereka pikir keselamatan itu cuma untuk mereka, Mesias itu cuma untuk mereka. Dan Paulus berkata rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Dan nanti dinyatakan bagi kita bahwa semua orang mendapat bagian dalam keselamatan. Makanya saudara, kitab Roma itu kitab yang paling terakhir ditulis oleh Paulus. Tapi ditaruh paling pertama dalam kanonisasi Alkitab. Karena sana bicara tentang perbedaan antara hukum Taurat dan kasih karunia. Sudah kita semua ini dapat kasih karunia. Amin. Jadi intinya Roma seperti begini. Kalau saudara bekerja di perusahaan saya, terus saya gaji saudara 10 juta, itu bukan pemberian, itu upah. Tapi kalau saudara sudah berhenti, sudah resign, sudah ada putus kontrak, dan saya tetap memberikan saudara 10 juta setiap bulan, itu baru disebut pemberian atau anugerah. Lalu saudara jengkel, saudara menceritakan kebusukan saya, bicara busuk buat saya, kasih hancur saya, punama di luar dengan luar biasa, dengan masif. Saya kasih bonus lagi dengan gaji pokok 10 juta tadi, bukan gaji ya, pemberian 10 juta dan ditambah bonus. Itu namanya anugerah yang besar atau amazing grace. F. Blues. Dum 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 dum. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, oh, I once was lost, but now I'm fine.
was blind, but now I see. Kita ada di kategori yang ketiga ini, sudah memberontak, sudah menghina Tuhan, dan Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya disebut amazing grace, pemberian yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan memberikan sebuah cerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Siapakah sesamaku manusia? Orang Yahudi itu berdoa sampai hari ini. Terima kasih Tuhan karena saya lahir Yahudi bukan Indonesia. Bayangkan itu saudara. Waduh, Petrus saja perlu sidang di Yerusalem gara-gara pergi makan di rumah Cornelius. Loh ya. Pasal 7 Stefanus mati. Pasal 8 Sida-Sida bertobat. Pasal 9 Saulus bertobat. Pasal 10 Cornelius bertobat. 3 orang ini mewakili anak-anak Nuh. Ya. Sem, Ham, dan Yafet. Ethiopia. Sida-Sida. Keturunan Ham. Anak-anak Nuh ya. Paulus, Semitik. Keturunan Sem. Cornelius. Orang Romawi. Yafet. Sem, Ham, Yafet. Semua masuk. Di dalam perjanjian baru, semua masuk. Inilah perjanjian baru yang dimintakan oleh Ham pun masuk. Padahal Ham sudah dikutuki oleh ayahnya. Tapi masuk di dalam anugerah Tuhan. Ini disebut amazing grace. Amin. Jadi ada Ham punya keturunan. Ada Semitik. Lalu ada Yafet. Sudah ya, yaitu Cornelius. Dan gara-gara Cornelius, kisah 15, sidang di Yerusalem. Siapa suruh? Jabat tangan saja, itu najis, apalagi masuk makan. Dan begitu Petrus mulai khotbahnya di rumah Cornelius. Kamu tahu betapa kuat dan hebatnya larangan di antara kami untuk makan bersama-sama dengan kamu. Kalau bukan Tuhan yang kasih mimpi, saya terada di rumah ini. Wow, rahasia ini tersimpan berabad-abad lamanya. Dan dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu, kita semua berharga di mata Tuhan. Ya toh? Tak usah cari-cari kau suku mana, Isakar kah, Lewi, kau suku Tuhan. Sudah, cukup sudah. Kau suku Tuhan itu paling luar biasa, sudah ya. Haleluya. Nanti ada waktu kita bicara, waktu saya sudah mau habis. Nah, saudara-saudara, dia berpikir bahwa sesama manusia itu hanya orang Yahudi saja. Orang yang lain tidak masuk, karena pada waktu itu di Israel sudah banyak pendatang. Ada orang Romawi, ada orang-orang yang lain. Dan dia berkata mereka tidak layak untuk ditolong. Mereka bukan sama manusia. Bahkan Herodes saja yang sudah bangun mereka punya kebutuhan. Datangkan makanan dari Mesir dengan uang sendiri untuk mengatasi kelaparan di Israel. Kemudian dia kirim air dari Gunung Karmel pergi ke Yerusalem yang disebut Aquadok yang masih ada sampai hari ini. Itu pun tidak diakui karena dia orang Edom, Idumea, saudara-saudara ya. Kamu bukan orang Yahudi. Oh, supaya kamu diterima, kawin anak imam orang Yahudi. Dia kawin anak seorang imam. Juga tidak diterima. Apa yang disukai oleh orang Yahudi, bait suci. Dia bangun bait suci. Dan ini bait suci tidak pernah berhenti dibangun sampai dia mati. Bahkan pada waktu Jenderal Titus menghancurkan di tahun 70, itu baru 4 tahun diresmikan. 46 tahun nenek moyang bangun kamu runtuhkan dalam 3 hari. Nah, saudara-saudara, untuk cari hati, ambil hati, tapi mereka tidak terima. Karena sesama manusia itu cuma mereka aja. Jadi begitu fanatik mereka. Tuhan kasih ilustrasi ini. Saya berakhir di sini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Pasti ini orang Yahudi. Karena Yerusalem itu kotanya orang Yahudi. Ada 3 perayaan besar yang dilakukan oleh orang dan tidak boleh miss. Mereka harus ada. Ini disampaikan oleh Musa dan ini dia lakukan sampai hari ini. Yaitu yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, yang ketiga Pondok Daun. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2, di hari Pentakosta, seluruh orang Yahudi dibawa ke langit datang. Termasuk dari Elam, Iran, Persia, dari mana-mana semua datang. Di mana mereka ada datang. Karena ini perayaan 3 yang diwanti-wanti kamu harus hadir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu ini orang turun dari Yerusalem baru habis ibadah. Dia dirampok, dia dipukuli dan ditinggalkan hampir mati, setengah mati. Bisa tanyakan ayatnya, jangan dihilangkan ya. Lanjut tadi ya, Injil Lukas tadi. Nah, saudara-saudara, kemudian datanglah seorang imam. Ada beberapa penafsir berkata kenapa imam ini lewat, karena mereka kasih tafsiran seperti begini. Kalau sampai saya pergi tolong dia, tiba-tiba dia mati, saya najis. Karena saya sudah menjamah najis, mayat. Dan itu saya harus dikarantina 7 hari. Sebetulnya bisa juga, karena dikarantina 7 hari, pas minggu depan bisa masuk di rumah Tuhan. Pas 7 hari. Tapi ada masalah tambahan. Karena kalau sampai saya pergi pegang dan dia mati, siapa yang mati di tangan orang itu harus membiayai biaya penguburannya. Jadi saudara-saudara,
Dia pikir-pikir banyak. Nah, kalau buat saya ini mungkin masuk akal, tapi ada yang bilang, jangan sampai ini jebakan. Sebab mungkin dia ini jebakan dan teman-teman yang lagi tunggu di gua, dan begitu saya tolong, saya akan dirampok. Kalau saya pikir yang kedua, yang terakhir ini tidak terlalu make sense, saudara ya. Kenapa? Karena kalau dia mau tangkap, ya tangkap aja, gak perlu pakai jebakan. Jalan itu jalan sunyi, tidak seperti sekarang. Pakai bis, jalan itu jalan darah namanya. Dan orang paling takut sekali kalau tidak penting, pasti kalau jalan situ pasti bergerombol konvoy. Lalu saudara-saudara, datang lagi imam ini siapa? Imam ini orang yang melayani di rumah Tuhan. Wow, Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa bukan Musa yang jadi imam, tapi Harun? Nah saudara, seorang imam itu harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Di mana Musa waktu orang Israel dicambuk di luar, lagi makan spaghetti, minum Coca-Cola di istana Firaun. Di mana Harun? Lagi ada sama-sama dengan mereka. Makanya Harun yang turut merasakan apa yang mereka rasa, diangkat jadi imam. Bukan Musa. Ya, jadi saudara-saudara apa yang terjadi? Orang imam ini tidak bisa menolong. Dia cuma lihat saja. Lalu yang kedua, datang orang Lewi. Sama-sama baru selesai melayani. Ini masa reses mungkin saudara ya. Jadi turun mau liburan dulu di Yeriho. Sama, dia tidak juga menolong. Tapi ada yang aneh, ada orang Samaria. Pertanyaannya, kenapa orang Samaria bisa ada di situ? Sementara orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak akur, saudara. Bahkan waktu Yesus dalam perjalanan pergi ke Yerusalem, cuma mampir di Samaria, mau minta pelayanan sebentar, ditolak karena dia mau pergi ke Yerusalem. Lalu dua murid bilang, Tuhan kita minta api turun bakar mereka, itu di Samaria. Dan saudara, orang Yahudi kalau mau pergi ke utara dari Yerusalem, dia rela nyebrang sampai ke wilayah Yordania. Lalu naik ke utara, baru masuk lagi, muter jauh. Karena najis injak tanah Samaria. Dan Samaria itu tidak mau dicumbu atau disebut. Bahkan waktu Tuhan tanya, menurut kamu siapa yang menjadi sama manusia? Saya pikir orang yang telah menolong orang lain. Samaria dia nggak mau ngomong. Padahal Tuhan ngomong jelas ini orang Samaria. Kenapa? Samaria itu hanya dipakai untuk makian. Dasar Samaria. Itu. Kalau sampai orang bilang Samaria itu mak dasar memang kau Samaria. Itu orang yang terlaku punya dasar Samaria. Begitu kira-kira saudara-saudara ya. Dipakai untuk makian. Nah beberapa kampung ada juga yang kampungnya itu bisa dipakai jadi makian saudara ya. Tapi ini Samaria jelas-jelas. Dan dia tidak mau ngomong. Nah pertanyaan yang pertama. Kenapa orang Samaria itu ada di situ? Ini jalan yang tidak biasa. Saya mau berkata. Harusnya kita yang disalibkan. Tapi kenapa Yesus yang disalibkan? Ini jalan yang tidak biasa. Karena dia mengasihi kita. Dia mengampuni kita, dia memberkati kita. Dan saya sedikit cepat karena kita akan lihat sedikit tayangan bagaimana kasih Kristus yang kita terima ini. Bisa kita tularkan buat orang yang bahkan mengecewakan kita, merugikan kita. Saya percaya dunia ini tidak sama lagi. Kalau kita menjadi seperti orang Samaria ini. Tidak sulit saudara menjadi sama seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Kenapa? Cintai Yesus, jadikan dia idola. Karena kita akan menjadi sama dengan apa yang kita idolakan. Waktu saudara mengidolakan seseorang, saudara akan lihat dia punya pakaian seperti apa, sampai keluarga bilang, ih cara pakainya beda sekali, kenapa jadi begini? Karena ada idola yang berpakaian seperti itu. Potong rambut pun pasti sama. Waktu Demi Moore jadi bintang film terkenal, semua perempuan pergi ke salon, tolong potong model Demi Moore. Padahal dia tidak kasih bonus, dia tidak kasih fee. Cuma karena kita figur buat dia, kita jadi sama seperti dia. Waktu Yesus jadi idola kita, tidak sulit kita jadi sama seperti Yesus. Kasihnya, pengampunannya. Nah saudara, kisah ini akan mengakhiri hidup saya, khotbah saya saudara, bukan hidup saya saudara. Bahaya ini, bahaya. Mengakhiri khotbah saya, saudara-saudara tolong saudara simak baik-baik, karena ini kisah yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ada seorang polwan di Dallas saudara, namanya Jane Gaynor saudara. Lalu dia pulang dan masuk salah apartemen, kemudian dia tembak orang yang ada di apartemen karena dia pikir itu apartemennya, dan dia jatuhan vonis. Dan di hari persidangan di mana vonis diberikan, adik daripada orang yang ditembak ini, adik ini namanya Brand Jane, saudara ya, itu dia bersaksi sesuatu yang luar biasa. Dan saudara ikuti kisahnya. Kalau saudara belum puas, nanti saudara juga bisa Google. Saya ingin di lampu dimatikan dan saudara bisa lihat. Pasti saudara semua bisa bahasa Inggris, karena ini tidak diterjemahkan, minimal saudara bisa mengerti. Tolong ditayangkan bagaimana peristiwa ini terjadi di Dallas ketika ada seorang yang salah masuk ya. Saudara-saudara, ini kisah yang menginspirasi dunia. Say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that.
Dia tidak But terlalu I pusing just- berapa banyak but I kerugian yang just- sudah mereka terima karena dia tembak orang yang tidak bersalah. I hope you go to God Saya berharap engkau datang kepada with Tuhan. all the guilt, Serahkan semua rasa all bersalah, the rasa bad tertuduh. things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. Kalau kau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. Saya mengasihi engkau. Ini pembunuh, saudara. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but Saya tidak berharap engkau akan sekarat dan mati di penjara personally seperti want the saudaraku best yang for telah you. kau bunuh. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. Saya tidak ingin kau masuk penjara I sebetulnya. want the best for you. Saya ingin yang for you. terbaik terjadi buat engkau. Because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. Ada Kristusnya, sudah jangan lupa. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. Saya tidak ingin yang buruk jadi hidupmu. I don't know if this is possible, but Apakah ini mungkin? can I give her a hug, Saya please? ingin minta izin. Please, Bisa saya peluk please. dia? Bisa? Yes. Hakimnya menjawab yes. Dia mendatangi pembunuhnya. Ini yang tembak kakaknya. Oke, bisa diselesaikan. Dan sudah tahu ini menjadi viral dan orang-orang yang bukan Kristen pun banyak yang terinspirasi. Dan mereka berkata, hakim sendiri berkata, belum pernah seumur hidup saya memimpin sidang dengan suasana atmosfer ilahi seperti ini. Saudara, ada orang Samaria yang baik hati itu Kristus. Harusnya begitu dia ketemu, oh Yahudi ini saya tambah ajar, ketongkan perusuhan, apa. Sedikit memuaskan. Karena mereka ini jadi musuh dalam hidup kita. Tapi dia obati, dia angkat, dia layani dulu sebelum dia bawa ke tempat perawatan. Tuhan telah layani dulu. Tuhan telah berkati kita dulu. Sebelum sudah ada dalam komunitas ibadah, Tuhan telah berkati kita lebih dulu. Nanti aku datang, kita buat perhitungan. Sudah akan terima upah yang sudah Tuhan berikan. Kalau ini terjadi, kita tidak akan jadi orang yang mengutuki bangsa ini. Tapi memberkati bangsa ini. Kita bukan jadi orang yang mengutuki tanah ini, tapi kita memberkati karena ada kuasa dalam perkataan kita. Waktu saya sudah habis, mari kita bangkit berdiri. Minta nada F lalu ke D minor. Doa buat damai di tanah Papua. Doa buat damai di tanah Papua. Doa buat damai di tanah Papua. Tanah Papua penuh damai. Doa buat damai buat Indonesia. Doa buat damai buat Indonesia. Doa buat damai di Jayapura. Doa buat di tanah ini, di tanah ini. Indonesia penuh damai. Sama-sama shalom, shalom, shalom.
Indonesia berubah. Sama-sama shalom, 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 oh shalom, 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 Jayapura penuh damai, Jayapura penuh damai. Hal ini bisa terjadi, saya percaya bisa terjadi. Karena damai dan shalom itu sudah menjadi milik kita. Amin. Di mana kita pergi, kita menjadi penular shalom. Di mana kita hadir, kita menjadi penular berkat, penular damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bukan cuma pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Biar kebenaran-Mu ini akan memerdekakan kami. Besok kami tidak akan sama lagi. Minggu depan kemenangan-kemenangan menjadi bagian kami. Bulan depan pintu-pintu terbuka. Setiap hari Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Sebab Engkau melakukan apa yang tidak layak kami terima. Dan kami bersuka cita karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua dengan kami karena nama kami masing-masing. Bahkan orang-orang yang kami doakan, yang kami gumuli di rumah, mereka sudah jadi milik Tuhan. Kami perkatakan orang itu milik Tuhan, orang itu pun bagian dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan yang luar biasa ini menjadi dasar untuk kita memberi. Mari kita angkat persembahan kita, kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berikan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kami tidak akan kekurangan roti hikmat, roti ketenangan, roti sukacita, roti perlindungan. Karena setiap kali kami berjalan, Tuhan sediakan hidangan bagi kami. Bahkan di hadapan lawan-lawan kami, Tuhan siapkan berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, apa yang kami lakukan karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan sukacita, sambil menerima berkat-berkat sukacita, anugerah kemenangan, dalam nama Yesus. Dan yang siap memberi sama-sama katakan, Tuhan Yesus.